Assalamualaikum, Tabik pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, kali ini di penghujung Februari 2025, perkembangan buah kopi di Cenggiring dengan klon Cipto, Jember, dan juga Cenggiring sudah nampak memasuki fase dogan, di mana pada fase ini buah kopi tinggal mengisi dan menuakannya lagi. Perkiraan 2 hingga 3 bulan lagi akan memasuki masa panen. Panen di Cenggiring ini dengan ketinggian 850 meter di atas permukaan laut biasanya dimulai pada akhir Maret. Pada akhir Maret, panen dengan sedikit sekali atau panen awal. Kemudian sebulan dari panen awal atau bulan 4 akhir akan memasuki panen pertama dan dengan hasil yang sudah mulai cukup bagus. Kemudian sebulan berikutnya atau pada bulan Mei, akhir bulan Mei dan awal bulan Juni memasuki panen kedua dengan jumlah yang cukup banyak. Pada masa inilah puncak panen di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Kemudian pada akhir bulan 7 juga masih puncak panen, di mana pada saat ini kopi sudah mengalami puncak panen yang kedua dan sudah lebih 50% dari hasil panen kopi di kebun sudah dipetik. Dan terakhir adalah pada bulan Agustus dan bulan September, di mana pada saat ini adalah panen terakhir. Begitulah siklus panen untuk ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Untuk ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, biasanya lebih sebulan dibandingkan dari ketinggian 850 meter di atas permukaan laut, di mana puncak panen pada 1000 meter di atas permukaan laut terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan Februari ini, harga kopi sudah mencapai di atas 70.000 per kilogram yang bagusnya. Dibandingkan pada tahun 2024, pada bulan yang sama, harga kopi pada saat itu telah mencapai angka 40.000 per kilogram. Untuk itu, saya sangat optimis sekali bahwa harga kopi pada tahun 2025 ini akan lebih baik dibandingkan harga pada tahun 2024. Kisaran untuk 2025 ini mungkin akan mencapai angka di atas 75.000 per kilogramnya. Dengan harga demikian, tentu saja harga ini sudah sangat baik sekali, bisa membantu bagi petani kopi. Tingginya harga kopi diakibatkan oleh kekurangan panen di negara penghasil kopi terbesar di dunia, yaitu di negara Brazil. Kekurangan panen di negara Brazil disebabkan oleh cuaca yang tidak mendukung perkembangan buah kopi, di mana kemarau yang sangat panjang di Brazil telah merusak banyak tanaman kopi di sana. Selain di negara Brazil, di Vietnam juga terjadi kekurangan hasil panen. Kekurangan hasil panen di Vietnam disebabkan oleh banyaknya lahan kopi yang berubah menjadi lahan buah-buahan seperti durian. Perubahan lahan kopi menjadi lahan buah-buahan dikarenakan pada saat itu harga kopi belum dapat diandalkan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan para petani di sana. Dan pada saat ini
kebutuhan kopi di seluruh dunia masih kekurangan lebih dari 200.000 ton setiap tahunnya. Hal inilah yang memicu harga kopi dunia melambung tinggi. Bagi petani kopi di Indonesia, tentu saja ini merupakan berkah. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki perkebunan kopi kita agar dapat lebih tinggi lagi produksinya. Dengan tingginya produksi, tentu akan menambah pemasukan bagi petani-petani kopi di Indonesia. Kita harus mempelajari lagi bagaimana cara meningkatkan produktivitas tanaman kopi kita. Kita harus lebih memahami bagaimana sifat-sifat tanaman dan bagaimana cara perawatan yang dapat meningkatkan produksi dari tanaman kopi kita. Saat ini di Lampung Barat sudah banyak sekali petani-petani kopi yang sudah dapat meningkatkan produksinya hingga lebih dari 2 ton per hektar. Marilah kita belajar dari mereka untuk menyerap ilmu dan menyebarluaskan ilmu-ilmu perawatan tanaman kopi. Baik para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, sampai di sini video kita kali ini. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.